Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni budaya Indonesia. Horas, majua-jua, enjua-jua, aho, yahobu, oh di sana. Salam pahaba. Pemirsa, dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan kami dalam rubrik budaya Mimbar TV Koran Mimbar Umum. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan lancar menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Ya pemirsa, kita sudah memasuki minggu kedua dalam awal tahun baru ya, tahun 2024. Nah, karena sudah memasuki minggu kedua, berarti kita sudah beradaptasi ini dengan tahun baru ya, tahun 2024. Berarti kita sudah punya target-target gitu, sudah punya rencana-rencana apa yang perlu kita lakukan selama setahun nanti. Terutama dalam perikehidupan dan kebudayaan di tanah air. Nah, pemirsa mungkin dikenal juga bahwasanya tahun ini sebagai tahun politik. Nah, kita berharap bahwasanya Indonesia tetap dalam keadaan aman, gitu ya. Peristiwa politik merupakan peristiwa rutinitas yang terjadi setiap saat ya, setiap saat begitu. Tidak hanya 5 tahun sekali politik ya, bisa setiap hari ya orang melakukan politik gitu. Nah, kita berharap demikian. Nah, kemudian bagaimana dengan peri kebudayaan? Nah, ini ada peri kemanusiaan, kita akan mendengar pula peri kebudayaan. Nah, bagaimana kehidupan kebudayaan kita selama setahun ini? Semoga bangsa Indonesia ini tetap dalam bingkai kesatuan dan persatuan sesuai dengan semangat kebudayaan Indonesia. Nah, kali ini kita mengundang satu sosok ya, satu tokoh. Kita bilang tokoh penting juga di perhelatan kesenian di Sumatera Utara, khususnya di jagat teater ya di Sumatera Utara. Ya memang provinsi kita ini, provinsi Sumatera Utara ini ya dikenal sebagai soko guru kesenian dan kebudayaan, termasuk di dunia teater gitu. Di studio telah hadir Bang Khairuddin Ibrahim Harhab yang sering juga disebut dengan Bang Ibra. Selamat sore, Bang. Selamat sore, Pak Yadi. Iya. Nah, Bang Ibra ini seorang, ya saya mengenalnya sejak tahun berapa ya? Tahun 90-an. Nah, beliau berteater mungkin lebih awal ya. Saya mengenal sejak 1990-an mungkin ya. Pada pesta atau hajatan malam renungan teater Sumatera Utara pada beberapa tempat ketika itu gitu. Dan beliau ini selain dikenal sebagai seorang tokoh teater ya, ternyata juga seorang pendidik, mantan pendidik yang sekarang sudah purna tugas gitu. Kita akan berbincang-bincang dengan Bang Ibra tentang apa aktivitas beliau belakangan ya, yang sekarang saya tengok ada di konten kreator gitu ya. Apa nama konten kreatornya nanti kita akan dengar cerita dari Bang Ibra.
Nah, kita akan mulai dari pertanyaan begini, Bang. Bagaimana pengalaman Abang ketika pengalaman berteater lah pada zaman mungkin waktu kami pakai celana pendek gitu, Bang, pada masa-masa lalu tuh. Mungkin bisa diceritakan kepada kita gitu. Kilas balik lah ini ya. Kilas balik. Teringatnya saya dulu mulai mengenal dunia panggung sejak tahun 78. Wah, saya celana pendek Iya, betul tuh. tapi sudah ada di situ Dewan Kesenian ya. Dewan Kesenian Medan. Oh, DKI. Dewan Kesenian Medan sudah ada ya. Iya. Oke. 78. Kemudian itu kira-kira sekitar kelas 3 SMP ya. Kelas 3 SMP. ya. Wah, jadi berarti sejak SMP nih ya? Ya, sejak Wah, SMP. keren. Kemudian saya bergabung di Teater Sangkuriang, pimpinan Bapak Burhanuddin Nasution almarhum ya. Oke. Nggak berapa lama di situ, sekitar 1,5 tahun gitu ya. Nah, kemudian ya saya suka menggelandang ke sana kemari. Oh. Sampai juga ke Teater Nusantara sempat. Oh, ke Nusantara sempat ya? Jadi banyak orang-orang tua atau senior-senior ketika itu yang saya kenal. Nah, kemudian tahun 80 kan begitu. 80-an ya. Atas saran dari Bapak Mamak Burhanuddin Nasution, dipanggil di Medan ini Mamak ya. Ya, Mama ya. Kita Agar anak-anak Teater Sangkuriang itu mengembangkan teater. Oh. Jadi disarankan sama kami harus setiap anak Sangkuriang harus membuat kelompok teater. Oh, Kan gitu. gitu ya. Jadi bertepatan tahun 1980, ya saya melihat anak-anak muda di sekitaran saya di jalan Al-Falah, sekitar Al-Falah ya. Sitirojo 2 ya. Oh ya, Sitorjo. Oh. Simpang Limun lewat Bang Limun itu ya. Nah, banyak anak-anak muda di situ yang bergabung di masjid gitu ya. Oh. Nah, lalu saya ajak, bagaimana kalau kita membuat kelompok teater? Maka tercetuslah Arema. Arema pula ya. Aktor aktris remaja masjid aktris sebenarnya. Remaja masjid. Iya. Aktor aktris remaja masjid. Arema ya. Arema. Ini sementara dulu Arema di Malang kan ya. Arema Banyak Malang. yang mengira ya. anak Malang gitu kan. Ya, dikira Malang ini. Udah, jadi bertepatan Dewan Kesenian Medan ketika itu Pas itu. mengadakan festival teater se-Sumatera Utara. Oh iya. Ya, pada masa itu kalau saya tidak silap Bapak Rangkuti. S. Rangkuti. Ya, S. Rangkuti Oh. sebagai apa ya? Wali kota. Wali kota. Pak Yusuf ketua Dewan Kesenian. Pangdam ketika itu Bapak Montolalu kalau nggak salah. Lalu. Kemudian kalau di Deli Serdang ketika itu Bapak Teng-Teng Ginting menjadi bupati. Bupati ya. Iya. Jadi ya itu ikut festival teater. Di festival ya. Jadi mencoba-coba gitu. Sanggar saya sendiri pun Teater Arema itu lah ya. ya ikut. Jadi saya ikut festival ketika itu mengatasnamakan kelompok saya lah. Iya. Ya Arema. Arema. Tahun 80. Itu. Banyak yang ikut senior-senior pada waktu itu. Termasuk Teater Dionysus, Kartupat, Sangkuriang sendiri, Sakuntala. Oh. Ya, jauh di atas kita semua lah jam terbangnya pada waktu itu, tahun 80. Itu Iya. naskah apa tuh, Bang? Mesti ingat. Kalau yang lain-lain mengangkat naskah-naskah adaptasi, saya lebih bangga dengan naskah yang dibuat oleh Andi MS. Andi MS ya. Siapa yang nggak kenal Andi MS kan gitu ya. Nah, saya angkatlah rapel pensiun. Oh, rapel pensiun. Iya. Ini udah rapel pensiunnya nih. Oh, sekarang udah pensiun ya. Udah dirapel ya. Udah lama di rapel. Komedi tuh ya, komedi. Komedi. Nah, saya angkatlah itu. Saya latihlah adik-adik di Teater Arema beberapa bulan seperti itu ya. Sampai kepada di bulan Oktober tahun 80 tuh. Di Tapian Daya tuh. Oke. Mainnya di Tapian Daya. Tapian Daya yang sekarang. Wah, ya. banyak sekali. Bahkan teater-teater dari luar pun ikut. Di situ. Festival pada Festival waktu itu. Pak Suyadi di mana waktu itu? Masih sangat pendek. Ya, saya teringat kali ya. Masih di kampung saya itu di Tanjung Mulia, belum ke kota. Almarhum Dahri Uhum juga masih ada. Siapa lagi tokoh-tokoh senior-senior ketika itu.
Bang Barani masih ada, Oke. Bang Burhan Piliang masih ada. Sedih lah kalau mengingat itu ya. Iya, iya. Iya, Senior-senior ya. kita dulu yang kita kagumi, yang mau mengayomi seperti itu. Tokoh-tokoh kita dulu. Nah, seperti itu. Dan tidak ada kayaknya seperti ini ya. Wah, anak baru belum tahu manggung kok manggung, nggak ada seperti itu. Ayo manggung semua, manggung kita. Nah, ketika itu festival ya. Festival teater pertama kalau Oke, saya ada di Medan. di Medan. Di Medan ya. Dipusatkan di Tapian Dai, Jalan Binjai ya. Iya, dan itu memang dibebaskan ya naskahnya ya, tidak dipilih-pilih oleh tidak Dipilih, ditentukan. disiapkan oleh panitia. Oh, disiapkan oleh panitia. Itu, ya, disiapkan. Termasuklah Dan, naskah Rapper Pinson itu ya. Terserah mau pilih yang mana gitu kan. Nah itu seperti itu ya. Ya, Selanjutnya dari festival-festival itu, apakah kehidupan teater itu hanya sebatas festival gitu kan? Itu bagaimana, Bang? Ya, sebenarnya kan adanya festival itu kan sebenarnya kan menjadi stimulan ya, menjadi motivasi, menjadi daya rangsang ya. Itu satu kebijakan yang baik juga sebenarnya kan. Diciptakan oleh Dewan Kesenian Medan ketika itu. Ya itu bagus. Ya, karena pernah ada polemik ya tahun 1990-an itu di sebuah harian lah di Medan bahwasanya katanya sih teater-teater itu kebanyakan teaternya dalam rangka. Teater dalam rangka gitu kan, setelah itu habis gitu. Gimana itu kan? Ya, itu kan Mungkin dalam rangka festival itu ya. betul bisa jadi. Habis itu habis gitu ya. Insidental dia siap. Insidental ya kan. Ketika selesai festival bubar gitu kan. Bubar gitu. Ini kan persoalan konsep. Konsepnya mau apa berteater kan itu. Ya kalau adanya dibuat festival, apakah parade atau yang semacamnya, monggo-monggo aja. Jakarta buat seperti itu kok. Bandung bikin seperti itu, Surabaya bikin seperti itu. Ya, Jadi kalau ada yang mengatakan itu unsurnya apa namanya, dibuat kelompok teater itu dikarenakan hanya untuk festival, setelah itu kemudian bubar, itu saya pikir itu sebagai bentuk dinamika saja. Dinamika ya. Barangkali hal yang seperti itu ada perlu untuk didorong kembali kan seperti itu. Nggak masalah itu. Nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Ya, mungkin hanya tingkat kebertahanannya saja lah ya. Iya. Kebertahanan bagaimana selanjutnya dari festival itu mereka bisa bertahan ya. Apakah sebagai seniman seterusnya atau mungkin bisa merengkuh kehidupan lain gitu. Ya, itu tadi. Jadi kalau ditanya seberapa lama itu teater Arema setelah habis festival gitu kan. Ya tahun 80 habis festival bulan Oktober. Kami bubar. Oh, berapa bulan itu? Nah, kan itu. Jadi apakah saya termasuk kelompok teater festival gitu kan? Ya, habis festival terus bubar ya. Padahal ketika itu ya ini fakta lah ya, bukan hoax ya kan. Ya kita ikut festival, saya sutradara terbaik 2 loh, begini-begini kan. Ketika itu? Iya, kelompok terbaik 2 loh. Oh, kelompok terbaik 2 dengan naskah Rapper artis Pensiun. terbaik 2, aktor terbaik 2. Sampai-sampai timbul semacam apa ya, ini mengenang aja ya. Iya. Nah, sampai timbul masalah ketika itu. Nah, yang seharusnya saya harus menjadi sutradara terbaik 1, kelompok terbaik 1. Kan itu kan. Nah, kan itu. Bubar. Bubar ya. Bubar. Kenapa bubar? Anggotanya kemana semua? Nah, kan itu. Anggotanya kemana semua? Ya saya sendiri sudah taman sekolah. Ya bercita-cita ingin meneruskan studi bakat yang ada gitu. Berangkat saya ke Jakarta. Ngapain? Mencari informasi lah. Kepengen masuk IKJ gitu kan. Dulu bukan IKJ namanya kalau saya. LPKJ. LPKJ ya, Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta apa. Itulah saya cari ke sana, rupanya saat itu tamatan sekolah saya tidak bisa masuk ke situ kan. Ya udah. Itu dilihat dari sekolah juga ya. Ada sekolah. Jadi ya berpetualang lah sebentar. Melihat keadaan bagaimana Jakarta, menginput gitu kan. Kan gitu. Ya. Tahu-tahu datang panggilan untuk jadi pegawai negeri kan itu kan. Jadilah saya guru. Alhamdulillah. Kan begitu. Jadi kondisi pada waktu itu banyak teater itu ya seperti itu. Ya kita tidak bisa menampik sebuah keadaan. Orang-orang yang tergabung di dalamnya ya masing-masing memang punya konsep,
atau datang hanya sekedar untuk berlatih, datang untuk sekedar bersilaturahmi, datang ada juga yang datang ingin mencari ilmu. Karena pada waktu itu juga di Teater Arema ada juga anak IKIP yang magang di tempat kita. Ya, ikut saya berlatih dengan saya gitu ya. Teori, praktek dan segala macam gitu. Tapi kan ada hal yang sangat esensial. Bukan berarti kesenian itu tidak penting. Kan itu kan. Ya, saya harus cari makan dulu lah. Pengen dulu pencariannya. Karena ada pikiran kita ketika itu, jangan dulu lah dijadikan kesenian itu untuk sebuah kesejahteraan gitu kan. Orang tua saya pun menolak saya berkesenian pada waktu itu. Ya zaman-zaman situ ya banyak orang tua yang nggak suka anaknya berkesenian kan. Dan itu saya dan kawan-kawan lain seperti itu. Ya ada yang kuliah ke Jakarta, ada yang kuliah ke daerah lain kan gitu kan. Saya hijrah sebentar melihat keadaan di Jakarta, kemudian balik lagi. Lulus ditempatkan jadi guru di Pematang Siantar. Gitu sampai pensiun di Pematang Siantar. Tahun 2021 saya berada di Pematang Siantar. Setia ya? Setia jadi guru. Nggak pindah-pindah ya? Nggak pindah-pindah. Setia jadi guru. Setia tetap di Siantar. Ya, nggak pernah mau jadi kepala sekolah. Nggak pernah jadi guru biasa. Guru biasa. Nggak pindah sekolah-sekolah mana? Enggak. Tidak mau ke Medan ya? Padahal berasal dari Medan ya? Tapi semangat berteater tetap tumbuh. Tetap ya? Nah, gitu. Tahun 1990, saya bentuklah Teater Garis. Di Siantar itu? Di Pematang Siantar. Saya punya sanggar sendiri setelah saya berumah tangga gitu ya. Teater Garis namanya ya? Iya. Apa filosofinya kok pakai garis gitu ya? Nanti gitu. Jadi istri pun ikut mendukung. Loh, istri kan juga ikut mendukung. Paling tidak aktivitas saya di Teater Garis itu didukung. Ya rumah itu bagaikan sanggar gitu ya. Main dari kampung ke kampung. Saya bikin juga naskah sendiri gitu kan. Ya pernah juga mengajar di SMA, di SMP, di teater itu, ngajar teater itu. Di sekolah-sekolah ya? Iya, bahkan Teater Garis itu sudah sampai main ke Jakarta di tingkat nasional. Anak-anak Teater Garis itu juga pernah menjadi juara 2 teater anak-anak di tingkat nasional. Udah pernah? Ya, seperti itu kan. Ya, jalan sana, jalan sinilah. Bagaimana mencari dana sendirilah, bagaimana melakukan pendekatan sendirilah, macam-macam. Ya itu. Nah begitu ya, jadi tahun 1990-an mendirikan Teater Garis, ya kan? Kemudian itu berdiri sendiri, ya kan? Sampai tahun itu bagaimana ya? Apakah ada keterlibatan pihak-pihak eksternal gitu ya, baik swasta maupun negeri gitu ya, untuk mensubsidi kehidupan teater di situ? Pernah ada bantuan pemerintah Kota Pematang Siantar kepada saya, Teater Garis. Itu binaannya Teater Garis lah yang mengkonsep sebuah kerja kesenian dalam hal ini sastra gitu ya, sastra. Karena kita rasakan pada waktu itu setelah saya berdialog dengan kawan-kawan di Dinas Pendidikan, kita sangat merasakan pelajaran bahasa Indonesia khususnya sastra tidak menyentuh gitu. Tidak menyentuh. Begitu ya. Menyentuh. Banyak pelajar-pelajar kita tidak paham tentang sastra. Padahal ada bidang studi bahasa dan sastra. Sastra gitu tidak terjamah. Loh, kan gitu seperti itu. Tidak terjamah bagaimana itu? Tidak terjamah dalam artian ya, banyak anak-anak kita bahkan maaf ya gurunya sendiri tidak paham tentang sastra gitu kan. Guru bahasa tapi tidak paham dengan sastra. Dia melompati sastranya ya. Dia tidak. Bahasanya aja konsentrasinya mungkin. Sementara dia mengajarkan puisi, yang lain-lain, cerpen diajarkan secara teori tapi kan itu. Jadi bagaimana menimbulkan minat sastra itu ya itu tahun keberapa ya? Tahun Teater Garis sekitar tahun 96-an ya. Ya. Saya bikin lomba di sekolah-sekolah itu. Sekolah. Saya ambil antar sekolah ya. Cerpen-cerpen kan begitu. Kemudian diperlombakan. Nah, cerpen itu diperlombakan tidak hanya sekedar dibaca. Di sana setiap anak yang ikut berlomba punya tim.
Ya. Tim kerja kreatifnya di sekolah itu ya. Karena konsep kita di dalam berlomba itu tadi kira-kira menggunakan konsep teater. Oh. Ya, kita gunakan konsep teater. Mereka anasir cerpen tersebut. Setelah itu mereka bagaimana membentuk sebuah dekorasi, bagaimana mereka melakukan pencahayaan, bagaimana mereka make up, bagaimana mereka dengan penafsirannya kemudian menggunakan musik dan efek musik, gitu kan? Dikemas menjadi satu. Itu di panggung? Di sebuah sekolah. Oh, di sekolah itu? Aula sekolah saya tutup semua jadi hitam kelam gitu. Oh, disulap seperti panggung teater kan gitu ya. Nah, kita bikin set gitu kan. Kemudian kita hadapkan mereka dengan kamera. Dewan juri tak perlu ada di situ. Entah di mana-mana dewan jurinya ya. Kan seperti itu. Ya mereka baca dengan menggunakan pencahayaan, menggunakan make up, menggunakan dekorasi, proper itu segala. Sebagaimana mereka berekspresi sana, bermain teater ya. Nah ternyata apa? Gimana? Ternyata apa? Minat generasi muda kita khususnya pelajar di Kota Pematang Siantar, yang SMK, SMA semuanya gitu, kita undang, sangat ramai. Oh, meriah ya? Sangat ramai, sangat ramai. Itu ya. Nah, berarti sebenarnya tidak sulit untuk membina kalau memang mau dibina, kalau mau dilakukan pembinaan. Itu kira-kira seperti itu. Berarti Bang Ibra melakukan apa ya? Perangsangan lah ini terhadap sekolah-sekolah untuk membantu teman-teman guru tadi, terutama guru-guru bahasa Indonesia, guru-guru orang seni rupa boleh juga ya, guru seni bisa juga bergabung di situ. Jadi kegiatan itu sangat positif untuk membantu guru-guru untuk memperkenalkan sastra, memperkenalkan kesenian pada siswanya ya. Ya, sasaran kita bukan hanya pada siswa pada waktu itu, juga kepada gurunya. Kepada gurunya juga ya. Jadi mereka sangat terbantu ya. Ya, ada semacam dialog yang saya lakukan, dialog online antara saya dengan MB Sinor gitu. MB Sinor. Ya. Nah, semoga Bang MB nanti menonton ini. Ya. Saksikan Om MB. Kick Amplat. Jadi begitu. Jadi bagaimana, kenapa kesenian-kesenian di sekolah itu kurang berdaya gitu. Apa hal yang perlu dilakukan untuk memberdayakan itu, kan gitu ya. Jadi ingat ya, barangkali ada seniman turu masuk sekolah ya. Ya, ada seniman masuk sekolah SMS. Ada kan? Yang dibuat pemerintah. Ya kan itu kan. Sejak 10 tahun belakangan lah ya. Nah. Jauh sebelumnya itu saya sudah melakukan itu. Gitu. Lantas karena saya berteman dengan MB, Ki Kamplat, kan itu. Jadi saya ikut dalam diskusi online ketika itu. Jadi saya sampaikan bahwa saya sudah melakukan semacam bentuk kegiatan yang mampu merangsang hidupnya kesenian di sekolah. Kan seperti itu. Beliau tertarik. Saya kasih semacam bukti-bukti juga sedikit pada beliau, kan gitu. Ketika anak-anak sedang berkumpul, ketika ada foto-fotonya, saya sudah melakukan ini di teater garis. Lantas dalam diskusi online itu beliau sebutkan, teater garis memberi usul seperti ini, kan seperti itu. Akhirnya ya setelah itu tercetuslah seniman masuk sekolah. Itulah yang kita kenal sekarang dengan gerakan seniman masuk sekolah, GSMS ya. Sangat dahsyat ide yang disampaikan oleh MB Sinor yang kita tahu beliau adalah praktisi film sampai pada hari ini kan gitu. Nah, kemudian masuk Covid. Sempat berjalan. Kalau nggak salah sampai setahun ya, nggak berapa lama masuk Covid. Seniman-seniman yang datang ke sekolah-sekolah itu di seluruh Indonesia itu ya dibayar gitu, anggarannya jadinya ada. Seperti itu ya. Kan seperti itu kan. Nah, itulah kegiatan saya dalam hal berkesenian, ya tidak sebatas hanya mengangkat sebuah kelompok teater saya di masyarakat, tapi bagaimana teater itu sendiri sangat mampu sebenarnya memberikan kontribusi kepada dunia pendidikan. Jadi teater teringat saya dulu kan gitu ya. Dulu kan Departemen Pendidikan Kebudayaan. Gitu.
tidak bisa terlepas antara pendidikan dan kebudayaan. Nggak bisa terlepas. Sekarang budayanya mana? Nah, Gitu ya. ya, ada isu katanya begini, Kementerian Kebudayaan minta dipisah gitu dari pendidikan gitu. Kenapa dipisah? Bagaimana tanggapan Bang Ibra? Padahal isu sebenarnya seperti itu. bagaimana lahir sebuah budaya, ya kan? Bagaimana lahir sebuah budaya kalau tidak cerdas? Dan kecerdasan itu, ilmu pengetahuan itu harus melahirkan budaya. Ini kan hal yang tidak bisa dipisahkan sebenarnya. Lalu kenapa dipisah? Nah, ya kan seperti itu. dia. Nah, ini perlu menjadi pikiran-pikiran para petinggi lah ya. Iya, karena kemarin ada musyawarah nasional Dewan Kesenian se-Indonesia itu mereka memutuskan gitu ya bahwasanya dibutuhkan Kementerian Kebudayaan tersendiri gitu. Gitu. Tersendiri gitu. Tidak bercampur dengan yang lain gitu. Mana bisa kita pisahkan pendidikan dengan kebudayaan? Seperti Itu bagian dari itu ya. Ibarat kata antara tubuh manusia, fisik dan psikologinya, jiwanya gitu kan. Ayo gimana? Ya, begitu ya. Kan itu ya. Nah, makanya kemarin digabungkan ya. Ya, kebudayaan. zaman kita dulu ya. kan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Menteri akan sampai dek-dek-duk. Dak-dik-duk. Dek-dik-duk, dak-dik-duk. Sekarang udah lain lagi yang ngurusi budaya. Sampai di mana diurus kebudayaan itu kita nggak tahu ya. Oke. Jadi Abang bergerak tidak hanya kepada bagaimana membangun kesenian teater di lingkungan masyarakat, tapi juga di sekolah-sekolah ya. Bagaimana teater juga bisa menyemai di lembaga-lembaga pendidikan. Wah, ini sesuatu yang luar biasa dan itu dilakukan secara mandiri, secara sendiri, ya tanpa cetusan dari apa begitu ya, misal dari negara begitu ya. Iya. Ini murni lah. Murni pikiran-pikiran kita sebagai tenaga pendidik, sebagai sebutlah sebagai saya seorang praktisi di dunia teater kan seperti itu ya. Nah, sekarang Bang Ibra setelah pensiun, ini aktivitasnya apa ini? Membangun konten apa kira-kira? Sebenarnya supaya motivasinya jangan sampai hidup ini tidak berguna gitu kira-kira. Oke. Kemudian jangan sampai masa pensiun itu ya berlalu begitu saja gitu kan. Karena pemerintah yang mempensiunkan kita. Kan ya kan? Kalau kesenian tidak ada pensiunnya ya? Itu satu hal. Lalu Allah juga nggak mempensiunkan kita kok sebelum mati kan gitu. Dari satu pekerjaan masuk ke pekerjaan berikutnya, kan gitu kan? Kan gitu kata Allah. Ya, saya bekerjalah gitu. Bagaimana pikiran-pikiran kita supaya kecerdasan yang ada dalam diri ini jangan sampai beku kan itu kan. Hari-hari kita isi dengan apa namanya yang lebih positif gitu kan. Nah, kemudian anak-anak menawarkan, ya kita bikin YouTube aja ya, bikin konten. Oh, ini malah dari anak-anak ya idenya ya? Kita didukung oleh anak-anak kan, support anak saya yang paling kecil, anak saya yang nomor 2, dan istri pun ikut support gitu. Wah. Oh iyalah kalau bagus gitu. Ini. Untuk teknis medianya, untuk teknis digitalnya kerjaan kalian ya, kameramen apa semua. Itu tim sendiri ya, tim kreatif sendiri di keluarga ya? Ya, Tok Jaki itu. Oke. Jadi boleh dibilang istri jadi ownernya, saya di manajemennya, mereka secara teknis 2 anak saya gitu. Pemirsa, wah kita mau lihat dulu ya cuplikan konten yang berjudul apa nama kontennya? Tok Jaki. Tok Jaki. Kita saksikan sebentar. Tolong kami lah, Wak. Masuk. Wak, iya, Wak. Ada. Wak, tolong, Wak. Ada apa? Tolong, Wak, kami, Wak. Iya. Suamiku, Wak. Kenapa? Di mari, Wak. Nggak keluar rumah dia, Wak. Nggak makan, nggak tidur dia, Wak. Gimana nih, Wak? Dan didapatnya bola dari sini, Wak. Bolanya mana bola? Didapetin dia, Wak. Dipegang dia. Kan sudah saya bilang. Jangan sampai jatuh ke tangan orang lain. Kenapa begitu? Tahu lah, Wak. Udah gila dia, waduh. Bakar itu bola ya. Bakar ya. Kan sudah saya bilang jangan jatuh ke tangan orang lain. Iya, Wak. Itu tidak salah saya. Ya. Kamu apa masalah? Aku bola, aku pergi.
hilang, Wak. Hilang? Iya, Wak. Kenapa ke tangan orang lain? Hah? Mana itu jadinya? Ada laki-laki datang kejar-kejar kau? Oh, ada, Wak. Ada? Kurus Orang- dia, Wak. Orangnya tinggi? Iya. Hah? Kakinya pengkal, Wak. Oh, kakinya bengkok. Iya itu, Wak. Jadi kau tidak mau? Enggak, Wak. Oh. Sudah. Tidak ada masalah. Ya. Tidak ada masalah. Saya bantu ya. Nah, begini saja. Begini. Masalah kau itu bisa selesai sekarang juga. Ya, Kalau kau mau. Begini saja. Kalau begitu kau kawin saja sama aku ya. Hah? Bagaimana? Ya Allah. Kawin saja sama aku? Tidak apa-apa. Aku juga laki-laki. Aduh, sial betul. Tak mau sama aku. Kapan aku kawin? Aku pun belum kawin. Nah, pemirsa, ya telah kita tonton tadi ya. Sepertinya segmen yang dibuat oleh Bang Ibra dalam konten ini ingin mengambil segmen lokal begitu ya. Ini bagaimana nih inspirasinya mengambil warna-warna lokal gitu. Iya. Kenapa di seputaran masyarakat kecil ya kan? Gitu. Antara lain. Sebenarnya saya lebih melihat itu pada konteks kejujuran. Kejujuran ya. Pada sebuah keadaan yang sebenarnya. Walaupun sebenarnya konten-konten itu kan sebuah kerja fiksi ya. Kan gitu ya. Benar. Kan gitu ya. Tapi kenapa tidak yang fiksi itu tadi dalam ceritanya, tapi kita mengangkat juga realita kehidupan di masyarakat. Oke. Kan seperti itu. Jadi problem lain lagi, kita tidak pernah menganggap bahwa yang membuat konten di luar sana, ya kan, sebagai kompetitor kita itu bukan kompetitor, bukan kompetitor. Itu mitra ya. Mitra juga dibilang tidak ya. Tapi ya masing-masing punya konsep sendiri. Masing-masing gitu. punya konsep sendiri. Cuma ada semacam tanggung jawab. Ya. Kita membuat konten Tok Jaki itu di dalamnya ada edukasi. Jangan sampai konten kita itu mencerminkan hal-hal yang tidak edukatif. Jadi konten kita itu bicara juga tentang agama, kebudayaan, kan begitu, sosial, kemasyarakatan, ya, bahkan politik. Nah, jadi bagaimana konten itu bisa memberikan kontribusi yang positif kepada masyarakat penonton. Berarti pesan yang ingin disampaikan sifatnya itu edukatif. Ya? Untuk edukatif ya, untuk walaupun itu fiksi kan. Anda tetap dalam koridor kisah-kisah nyata ya, iya, ada di perihal nyata yang ada di masyarakat, ya. Apalagi di masyarakat kecil gitu ya. Seperti itu kan. Ada masalah hutang, ada masalah judi online. Kan ini ada masalah sehari-hari itu ya. Masalah sehari-hari, agama. Nah, seperti itu. Dikupas ya. Iya, kita kupas. Nah, itu pemainnya dari Siantar atau dari Medan? Ya, dari sini karena sudah pensiun ya sekarang. Dari Medan? Dia udah di Medan ini saya. Jadi ada studio kita. Aktor-aktornya dari Medan semua. Iyalah, ya, saya sini, sendiri ya. sebagai pemain. Saya yang tulis naskahnya, bikin skripnya, saya juga yang menyutradarainya, seperti itulah. Ya, kalau kameramennya anak-anak. Ini kreatif ini contoh teladan bagi teman-teman ya untuk menggunakan kreasi digital gitu ya. Nah, jadi bisa bekerja sendiri. Jadi bos sendiri gitu ya, jadi manajer sendiri, jadi tetap kreatif di masa pensiun. Iya, gitu ya. Jangan jadi sampai patah semangat, bego sendiri di rumah kan gitu ya, kan gitu ya. Nah sekarang pendapat Bang Ibra lah ya tentang bagaimana ya perkembangan dunia teater ya. Apakah di Indonesia atau khususnya di daerah-daerah, misalnya di Sumatera Utara lah. Ini bagaimana lah sekarang perkembangannya? Sebenarnya sambil ngopi. Ya? Saya melihat hampir Bismillah. Nasibnya hampir sama nasibnya. Teater-teater yang dulu pernah ada juga
sampai hari ini ya tidak bisa dilanjut oleh orang yang pernah bergabung di teater. Ya. Gitu. Baik itu di Jakarta, di Medan, dimanapun itu, kalau sudah pimpinan teaternya Pensiun? barangkali meninggal gitu ya. Oh ya. Ya, anak kelompok teaternya nggak bisa melanjutkan gitu. Bisa melanjutkan. Itu nasibnya sama sepertinya bayar di Jakarta, di Medan ini apalagi. Banyak kan kawan-kawan kita yang sudah meninggal dunia yang dulunya punya kelompok teater, dia sudah tidak ada. Tidak ada yang meneruskan. Tidak meneruskan. Nah, kenapa seperti itu kan itu kan? Itu yang benar gitu. Iya. Kecuali mereka bisa hidup secara mandiri dari kesenian itu ya. Nah, misalnya dari senior-senior kita, Iya. dari teater kecil, Iya. teater populer, Iya, walaupun tidak ada kelompok teaternya, tetapi aktor-aktornya ya bisa hidup ya, mampu kembali menghidupkannya. bisa seperti itu. bisa menggunakan ilmunya itu dalam apa? Iya. Dalam keberkesenian mereka juga gitu. Oh begitu ya. Jadi sebetulnya yang penting adalah mungkin ya Bang ya, itu adalah semangatnya ya, semangat juang juga ini bagaimana supaya iklim berkesenian itu tetap cerah lah gitu ya. Mungkin barangkali maksud Pak Suyadi iklim berkesenian ya dalam katakan sebuah panggung gitu ya. Iya, di Berkreativitas. di Itu panggung. yang tidak kita temukan lagi. Nah, Banyak kelompok teater yang pimpinannya dulu membina setelah meninggal dunia, Iya. atau ada faktor-faktor lain, apakah pembiayaan dan sebagainya. Akhirnya kelompok teater itu tidak berfungsi lagi, tidak bergerak lagi, tidak berdaya lagi. Itu kan dalam bentuk praksis dalam kerja keseninya kan. Tapi sebenarnya tumbuhnya nilai-nilai berkesenian itu ya sampai hari ini masih tumbuh. masih ya. Sama saya, pasti juga sama Pak Suyadi seperti itu. Kawan-kawannya yang lain seperti itu. Nah kan persoalannya di sini ada hal-hal yang di luar dari itu. Kan gitu kan, menghidupkan sebuah kesenian itu ada hal-hal yang di luar dari situ. Tidak bisa tidak, kan perlu anggaran, perlu dana juga. Perlu dana ya. Kan seperti itu. Lalu harus punya daya jual juga gitu. Daya jual. Iya. Oke. Jadi bagaimana teater itu mau hidup, teater itu sendiri juga tidak Kalau- dikenali oleh penonton. Penontonnya ada nggak? Akan ini pertanyaan. Nah ini dia. Penonton Jadi, teater ada nggak nih? Pengalaman saya, barangkali ya, kalau kita rewind sampai hari ini, sejak tahun 78 sampai hari ini 2024 gitu ya, Iya. sesungguhnya masyarakat kita belum punya penonton di masyarakat. Belum punya penonton yang tetap atau Yang penonton yang tetap lah, kan gitu kira-kira ya. Artinya yang bukan notabene orang teater, bukan pekerja seni, ya kan? Iya. Masyarakat mau Belum ada, menyaksikan teater itu. Mereka datang nonton teater itu ingin sesuatu yang baru, seperti itu kan. Jadi ketika dinaikkan baliho di sebuah gedung kesenian, orang-orang pada lewat melihat baliho, terus ada keinginan masyarakat untuk nonton. Nah itu belum lahir di Kota Medan. Belum ya. Oke. Belum lahir. Jadi kalaupun ada pergelaran teater, pertunjukan teater, ada sebuah lakon akan dipertunjukkan. Yang nonton orangnya itu juga, anak teater juga, itu ya. sendiri gitu. Kecuali mungkin membangun jejaring ya. Nah, kecuali berarti kan membangun jaringan, ya monggo gitu itu ya. manajemennya lah ya kan. Itu manajemen ya, masalah Dan manajemen. saya ya. sangat percaya sampai hari ini kita tidak punya penonton. Bagaimana teater mau hidup? Bagaimana dia bisa menjual tiket yang tiketnya itu bisa dijadikan menjadi menanggulangi sebuah biaya produksi. Ada sponsor seperti itu. Nah kalau mungkin Bang, kalau kita lihat dalam perjalanan teater ya, seperti teater misalnya, teater-teater masa lalu ya, teater Dardanella misalnya. Wah jauh kali masa kita itu. Teater ya itu. Mereka hidupnya itu dari masyarakat, Dari masyarakat. main di lapangan. Iya. Ya, main di lapangan, tempat-tempat terbuka gitu ya. Mereka seperti ngamen gitu ya. Ya seperti Pertunjukan. kelompok teater Batak dulu namanya Serindu ya. Nah, seperti Serindu yang bikin punya apa, ya. Tilhang Gultomnya itu, Ya. ya kan. Nah, jadi penonton itu bisa memasukkan apa-apa gitu ya, pertunjukan jalan terus. Ya, mereka seperti itu. Bahkan mereka bisa membuat
pementasan sendiri di lapangan, Iya. ya, disekat-sekat dan penonton. Dan itu saya lakukan, menyaksikan. Pak Suyadi. Saya lakukan di Pematang Siantar. Seperti itu ya. Iya. Udah. Misalnya kalau ada yang mengatakan ini teater, Iya. apa namanya, yang nempel di sebuah satu acara gitu kan. Bagi saya nggak masalah. Nah, artinya di sana ada peristiwa Maulid, misalnya satu panitia lalu mengundang saya main, saya nggak ikut saya. Yang kadang-kadang di bawah pohon pisang, di halaman di depan sekolah, di depan rumah masyarakat, ya main. Saya. Nah, jadi bagaimana teater itu bisa masuk ke ruang-ruang publik? Iya, itu jadi tadi. tidak hanya bertumbuh pada gedung kesenian. Iya, Gitu ya. seperti Karena itu. sekarang kan sudah terbuka. Kalau kita jalan-jalan nanti di lapangan Merdeka, Iya, kalau iya. setiap minggu pagi itu sunyi. Iya, Ya kan orang pada olahraga pagi. Nah, di situ bisa diisi sebetulnya. Sebenarnya bisa diisi. Teater. Iya. Kemudian kemarin saya jalan-jalan ke Pasar Kamu. Pasar Kamu di Serdang itu. Kan rame itu ya. Khusus sarapan setiap minggu pagi. Ya, di situ teman-teman penari main sendiri. Iya. Ya kan? Kemudian ya polanya seperti itu. Ya, itu tadi. Jadi betul-betul jadi kesenian rakyat ya. Iya. Penonton bang gitu ya. Ya, Rendra dulu kan melakukan seperti Mungkin itu. juga. teater bisa Bengkel juga melakukan seperti bisa itu. beralih menjadi teater rakyat seperti itu lagi ya. Iya, banyak teater. Ya. Tinggal semangat mungkin ya. Ya, tinggal semangat. Semangat dan kemauan tadi itu. Persoalannya, teater itu mau dijadikan apa? Gitu? Mau dijadikan bagian dari kehidupan kita yang kita anggap itu perlu untuk mengisi ruang kecerdasan dan hati kita, atau sebatas teater itu hanya dijadikan sebuah pertunjukan, sebatas itu kemudian ada duitnya. Kalau nggak ada duitnya nggak bergerak. Nah, sekarang yang mana sekarang yang kita mau? Itu dia. Nah, itu dia. Kalau dia teater sebagai darah daging, Iya, darah daging dalam Iya artian kan? ini kita butuhkan dalam dia pencerdasan. mungkin tidak ada keluhan alasan, tidak ada penonton, keluhan. Ternyata penonton datang sendiri. Iya, iya. Kenapa? Karena kita turun gunung. Iya, Kita yang datang ke sana dan penonton menyaksikan betul. ya setiap hari Minggu itu, Iya. ya kan? Nah, itu bisa Saya kembali seperti itu sebetulnya nih. Iya, saya lebih melihatnya teater itu adalah sebuah proses. Sebuah proses dalam hal mencerdaskan, proses dalam hal kita lebih memahami kepada ruang lingkup kehidupan kita. Oke. Seni itu kan amat luas. Tapi kalau hanya semata-mata dia berkesenian, siapa sih yang nggak butuh duit? Kita juga butuh duit. Saya juga bikin konten butuh duit. Kan seperti itu. Tapi ada semacam tanggung jawab, kita bikin konten, kita melakukan sebuah apresiasi seni atau kreatif atau manggung di teater gitu kan. Ada semacam tanggung jawab kita dong. Ya. Dalam hal menyampaikan pesan. Kan teater itu sendiri adalah pesan gitu. Nah, itu. Kan seperti itu. Iya. Pesan yang baik, kan seperti itu, pesan yang konstruktif. Kalau ya protes yang konstruktif, kan seperti itu. Kan itu. Nah, jangan nanti pertunjukan seni, pertunjukan teater, kawan kita mau manggung nggak dikasih izin. Nah, kan seperti itu kan. Itu kan nggak benar. Padahal teater itu sendiri sebenarnya menumbuhkan demokrasi kan. Ya, memang kepada fungsi ya, Ya, kepada fungsinya ya. Untuk kalau pure menghibur ya. Iya. Saya pernah meriset bang, teater tradisional Ya, itu ketoprak dor, kemudian Ketoprak dor ya. teater bangsawan Ya. itu memang tidak ada keluhan yang bersifat materialistis, mereka tidak. Nggak ada. Ya, tidak ada karena Guyup mereka tuh. mereka betul-betul berkesenian memang untuk kesenian. Iya. Kesenian bagi mereka itu memang untuk kehidupan. Iya. Ya, betul-betul mereka naluri keseniannya begitu. Iya. Karena apa? Karena mereka tuh misalnya pemain ketoprak itu ada yang jadi tukang, Iya. ya tukang di Panglong, ada yang tuh pedagang bakso, pedagang cendol gitu kan. Saya temukan ada Jadi yang mereka tukang cuci piring loh. hidupnya di situ. Hidupnya di situ. Untuk berkesenian, mereka betul-betul sampai pagi malam betul-betul Iya. merdekakan diri. Begitu juga dengan teater bangsawan. Iya, iya. Ternyata tuh pemain-pemainnya tuh ada yang guru gitu ya, ada pegawai-pegawai pemerintahan, ada pegawai swasta gitu, ada pedagang-pedagang juga Betul. gitu. Jadi kita Betul. karena kita cemburu dengan pelaku-pelaku teater tradisional Iya. yang semangatnya tidak pernah Cukup tinggi, habis. nggak pernah habis. Tidak pernah Sekarang habis. ada kawan kita di Deli Serdang ya. Iya, dan tidak pernah memikirkan angka berapa gitu enggak, tapi memang betul-betul pure, memang murni mereka memang Iya, iya, berkesenian. Iya, betul. Makanya
sekarang mereka masih terus sebetulnya teater tradisional tuh masih eksis ya. Ya, Langgeng Budoyo yang di Deli Serdang itu ada ya. Gitu. Nah, itu Cuman masih- ya bagaimana mereka bisa menularkan itu nggak Iya, dengan iya. para pendahulu mereka gitu kan? Karena sekarang kan pegiat teater tradisional itu ya langka gitu ya, Betul. sudah langka juga. Ya, langka, benar. Kalau teater modern tadi ya selalu diliputi oleh masalah tadi itu, Iya. masalah tempat penonton gitu, ya. Menunggu penonton, gitu, mencari penonton gitu kan. Seperti yang kemarin lah ya kan, baru-baru ini salah seorang teman kita kan, ya melakukan panggung monolog. Monolog, ya, iya. Naskah Putu Wijaya diangkat Iya. Aeng gitu kan, di sebuah kafe. Sebuah kafe. Kan bisa di Nah, itu sebuah kafe. ya harus seperti itu. Kan seperti itu. Jadi orang teater itu jemput bola. Ya. Gitu, tidak menunggu bola. Iya, nggak menunggu. jangan nunggu gitu Mereka yang mendatangi penonton. Tawarkan diri nggak masalah, menawarkan diri. Itu yang perlu dilakukan sekarang. Iya. Betul teater Panggung, rakyat. panggung khusus teater di Kota Medan nggak ada gitu kan. Ya, karena itu seperti itu. Iya kan? Nah, jadi kembalilah ke teater rakyat, teater dengan penontonnya itu sudah berinteraksi langsung gitu. Dengan masyarakat. Wah, ini merupakan alternatif juga nih untuk Iya. menghidupi iklim berkesenian. Alternatif juga kan itu. itu kan. Selain ke konten digital Iya, tadi itu iya, ya, orang iya. teater main di konten digital. Nggak ada salahnya kan. Gitu. Ya. Itu bagian dari alternatif Iya, ya alternatif. untuk kebertahanan. Iya. Toh berlakon juga, berakting juga di situ. Iya. Pemirsa, wah kita sudah berbincang-bincang tentang dunia teater ini, dunia teater dari masa lalu sampai masa kini, bagaimana tantangan dunia teater itu ya, ilmu teater atau seni teater di mana-mana mungkin sama, bagaimana bagaimana menghadapi problematika, menghadapi permasalahan, kadang-kadang permasalahan yang pragmatis gitu, bagaimana insan teater menghadapi masalah itu, akankah terus berkesenian ataukah tidak? Ya. Itu terpulang kepada diri kita masing-masing, pada pegiat teater itu. Ternyata dalam berkesenian itu tidak akan selesai, tidak akan pernah selesai, tidak akan mati-mati gitu. Ini dari hasil dialog kita dengan Bang Ibra yang telah menceritakan pengalamannya sejak beliau SMP gitu sampai Malanglang Buana. Sampai sudah mau jadi kakek ya. udah kakek dong kakek. Udah opung ya. Iya. Ternyata semangatnya masih terus Ya, membara. ya. Dan sekarang kita bisa menyaksikan kreativitas Bang Ibra ini dalam konten digital dia, yaitu Tok Zaki. Tok Zaki. Nah, Tok Zaki pakai itu, bahasa Melayu ya. iya, Tok ya, itu pakai bahasa Melayu betul, warnanya warna lokal. Ya, semoga pemirsa bisa menyaksikan konten itu ya, karena itu bisa mengisi bisa menghibur diri kita, gitu. Barangkali dari sampai di sini, Bang Ibra, bincangan kita. Terima kasih mengundang saya. Ya. Ya. Ya, demikian pemirsa perbincangan kita pada hari ini. Sampai bertemu pada edisi berikutnya. Salam sehat, salam seni budaya Indonesia. Horas, majua-jua, enjua-jua, aho, yaho, oh di sana. Salam pahaba, kulonun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.